Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa berkumpul di tempat ini, kita bisa bertahan duduk mendengarkan ceramah agama. Itu tentu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang pantas untuk dipuja, hanya Allah yang layak untuk disanjung, karena dialah Rabbul Alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang kita berdoa memohon kepada Allah agar kita dimasukkan di dalam kelompok sahabat-sahabat Rasul SAW kelak pada hari kiamat. Amma ba'd. Jam menunjukkan pukul 10.15 menit. Saya tadi dapat informasi dari panitia bahwa para jemaah sangat khusyuk mengikuti kajian yang disampaikan, bahkan sebagian sampai miring-miring. Itu tanda kekhusyuan ya. Dan semoga kekhusyuan itu membuat mereka mendapatkan ilham. Maka para jemaah, yang mengherankan, kalau datang di tempat ibadah mesti ngantuk. Kalau datang di tempat maksiat sampai subuh tidak ngantuk. Kenapa? Karena setan tidak akan membiarkan kita dapat faedah keluar dari majelis ini. Maka kita harus berusaha untuk melawan ngantuk kita. InsyaAllah ini sesi terakhir. Biasanya sesi terakhir itu semakin semangat sebagian jamaah untuk baca doa Bismikallahumma amutu wa ahya. Itu karena sudah karya sekunik yang jamaah ini. Tapi insyaallah jamaah, penjelasan dari Ustaz Anas tadi begitu gamblangnya berkaitan dengan terorisme, berkaitan dengan radikalisme yang memang lagi rame sekarang di berbagai media, di berbagai tempat, bahkan menjadi PR khusus negeri kita. Negara kita juga membentuk Densus 88 untuk memerangi yang dikatakan terorisme dan radikalisme. Dan beberapa tahun terakhir juga ada sebuah istilah yang populer yang disebut deradikalisme atau deradikalisme, untuk menangkal radikalisme. Yang pertama yang perlu kita ketahui bersama, bahwa Islam bersih dari radikal. Islam adalah agama yang suci dari radikal. Nggak ada. Islam itu bertentangan dengan radikalisme dari awal Al-Quranul Karim sampai akhir. Kita melihat Allah memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW Allah utus dengan sebuah misi. Apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat. Nabi kita Muhammad SAW adalah kasih sayang Allah untuk
bukan hanya untuk muslimin, tapi untuk ikan-ikan di lautan, untuk semut-semut di lubangnya, untuk anjing-anjing pun mendapatkan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang mengira Islam agama yang radikal, Islam mengajarkan terorisme, ini tentunya pernyataan yang tidak pantas keluar dari seorang muslim. Berarti kau tidak tahu Islam. Selama kau menjadi seorang muslim, engkau belajar Islam. Kadang-kadang tidak. Kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dakhalat imra'atun an-nar fi hirratin. Seorang wanita muslimah masuk neraka gara-gara kucing. Nyawa kucing di dalam Islam dihargai. Kata Rasul SAW, la hiya at'amatha wala tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Nih perempuan mengurung kucing, tidak dikasih makan dan tidak dilepas, suruh cari makan di tempat lain. Yang seperti ini ternyata bisa membuat pelakunya masuk neraka. Apalagi yang membuat kerusakan di muka bumi, apalagi yang menghilangkan nyawa orang-orang muslimin. Dan para jamaah, tatkala kita berbicara tentang radikalisme, maka sebenarnya radikalisme itu ada di semua agama. Oknum-oknum dalam agama itu, penganut agama itu ada. Tapi kalau secara agama tidak. Islam tidak mengajarkan radikalisme. Munculnya oknum-oknum itu karena salah faham aja. Karena ya mungkin salah datang kajian, anak-anak muda yang belum punya basic agama. Dan karena kita tahu di negeri kita pelajaran agama itu benar-benar minim sekali. Ketika anak-anak sekolah itu memiliki keilmuan yang minim, semua aliran gampang masuk, semuanya. Sampai di Indonesia ini ada aliran penyembah setan. Muslim, anak-anak muda nyembah setan. Dia potong tikus, diminum darahnya sebagai ikrar bersama, kita akan mati nyembah setan. Na'udzubillah min dzalik. Karena memang pendidikan agama sangat minim sekali. Beberapa waktu yang lalu di Jember, saya melihat anak SMA. Anak SMA ini pakai jaket warna hitam. Di belakangnya itu ada gambar kepala kambing kacang. Ingat kambing kacang dengan tanduknya dua, itu salah satu simbol penyembahan setan. Mereka punya bintang segi 5, tapi bintang segi 5 itu ujung yang akhirnya di bawah, di jenggotnya kambing itu. Saya lihat anak-anak SMA, subhanallah, sampai seperti itu karena pendidikan agama yang sedikit sekali. Radikalisme, pemikiran radikal atau salah kaprah memahami agama itu pun terjadi karena basic ilmu agama yang sedikit, sehingga semua aliran berkembang di Indonesia seperti ya jamur di musim hujan. Ada satu orang ngaku nabi di Bondoso, ada nggak? Nggak ada, alhamdulillah. Beberapa waktu yang lalu rame yang namanya Gafatal. Rame, sekarang udah sepi nih. Kalau aliran sesat, saya tidak terlalu heran karena memang kerjaannya iblis setiap hari bikin aliran sesat. Yang saya heran banyak pengikutnya. Hijrah dibawa dari Jawa menuju ke Kalimantan, banyak itu. Coba kita berpikir, kok bisa nih orang-orang termakan dengan pemikiran yang jelas-jelas salah. Jelas-jelas salah. Tapi ada ternyata yang ikut, sampai pemerintah kita kerepotan harus memulangkan mereka dari sana. Maka para jemaah, itu PR kita bersama. Kalau bicara tentang pemikiran yang nyeleneh dan salah, itu sangat banyak sekali. Mungkin salah satunya adalah radikalisme. Salah kaprah memahami agama,
Mereka tadi disebutkan oleh Ustaz Anas dapat satu hadis, lalu dia mulai mengamalkan itu hadis. Dia mengkafirkan orang-orang. Setelah mengkafirkan orang-orang, membuat satu kelompok, lalu mereka berinisiatif untuk menegakkan kebenaran. Itu kata mereka, ini kemungkaran harus ditegakkan. Mereka ngebom dengan iming-iming satu, kau mati masuk surga. Siapa yang nggak mau? Apalagi anak muda yang banyak utangnya. Dia mikir, ya Allah, melbu surga, bismillah. Karena dia nggak punya sama sekali basic agama yang kuat yang bisa menyaring. Dan ini di rata-rata masyarakat Indonesia. Sedikit sekali umat Islam yang faham Islam yang benar. Sedikit. Kita cuma dapat pelajaran di SD 2 jam tentang agama, SMP 2 jam, SMA 2 sama, kuliah kadang-kadang nggak dapat pelajaran agama. Jadi apa? Ya jadi ikut angin yang ada. Ketika angin radikalisme, dia akan ikut. Ketika yang datang itu angin umpamanya yang mengajarkan kepada kebebasan memilih, liberal, dia akan jadi liberal. Ketika yang ada kelompok-kelompok tertentu, maka dia akan menjadi kelompok tersebut. Dan tentunya kajian seperti ini adalah salah satu cara bagaimana kita menangkal radikalisme dan menangkal aliran-aliran sesat yang lainnya. Ada sebuah cara menangkal radikal yang tidak tepat sebenarnya. Ini dilakukan oleh orang-orang barat. Di Amerika itu ada sebuah asosiasi penelitian, kalau nggak salah namanya RAND, R-A-N-D. Mereka mengatakan salah satu cara menangkal radikalisme adalah menebar pemahaman liberalisme. Jadi orang Islam dibikin liberal. Ketika dia liberal, dia tidak akan jadi radikal. Subhanallah. Ketika satu jadi liberal, maka kelompok radikal akan semakin banyak. Karena kelompok yang radikal ini menganggap kelompok liberal ini menginjak-injak agama. Mereka menistakan agama. Sehingga kita bukannya menyelesaikan masalah, malah kita dapat 2 PR. Para jamaah, Islam itu cuma satu. Kita jangan termakan dengan media yang mengatakan ada Islam fundamentalis, ada Islam liberal, ada Islam radikal, ada Islam emansipasi, terus ada Islam sekuler. Nggak ada. Islam demokrasi, Islam wahid. Dan kita tahu semua Nabi kita cuma satu, Muhammad SAW. Terus kok bisa muncul macam-macam Islamnya? Dari mana itu muncul? Maka di sini pemahaman kepada agama yang salah membuat munculnya pemahaman seperti itu. Dan nggak benar. Kalau ada media yang mengatakan Islam fundamentalis, nggak ada. Kalau orang Islam yang jadi fundamentalis, oke. Orang Islam yang jadi radikal, oke. Tapi kalau Islam, nggak mungkin. Apalagi yang mengatakan Islam radikal dan Islam liberal. Bagaimana kau mengatakan Islam radikal? Padahal Muhammad SAW diutus rahmatan lil alamin. Terus yang Islam liberal mengatakan, bagaimana ada Islam liberal? Padahal Islam itu memiliki batasan-batasan yang jelas. Ada kewajiban, ada larangan, ada api neraka, dan ada surga. Nggak ada yang mengatakan Islam itu bebas orang, ente mau jadi Islam hari ini, besok mau jadi Kristen nggak apa-apa, besok lusa ente menjadi Buddha, terserahlah, bebas. Kebenaran itu sesuatu yang relatif, tidak ada kebenaran absolut, kata mereka. Menurut ente benar, tapi menurut anak belum tentu benar. Maka para jemaah, kita perlu mengkaji kalau mungkin bahasa saya salah, karena sama ini bahasa menukil dari bahasa Arab. Di Arab itu ada sebuah buku judulnya At-Tatarruf Al-Maskut Anhu, artinya radikalisme yang didiamkan. Kalau radikalisme yang berujung kepada terorisme, alhamdulillah kita lihat usaha berbagai ormas,
berbagai instansi pemerintah, mereka benar-benar berusaha untuk menghilangkan itu. Tapi ini ternyata ada pemikiran radikal yang didiamkan. Apa? Liberalisme. Kalau antum bisa bayangkan, apakah Ustadz liberalisme juga masuk radikal? Masuk radikal dari bentuk yang berbeda. Coba di halaman 2, antum lihat bagaimana ketika Mustafa Kamal Atatürk, dia menguasai Khilafah Utsmaniyah pada Perang Dunia Pertama ya. Ketika dia jadi pemimpin, ketika dia jadi presiden, apa yang dia lakukan? Satu yang dia lakukan, pemakaian surban dan kopiah dilarang negara dan diganti dengan topi gaya barat. Tadi disebutkan arti radikal itu menginginkan perubahan secara ekstrim, secara mendasar. Dia larang. Makanya kenapa saya sengaja pakai surban, supaya tidak ada lagi pemikiran orang pakai surban ini, oh ini radikal. Dan mereka larang. Pemerintah melarang hal itu. Yang kedua, penggunaan jilbab dianggap sebagai sesuatu yang memalukan dan dilarang dikenakan di ruang publik. Ini satu hal yang katanya orang-orang liberal itu orang yang paling menghargai hak asasi orang lain. Bohong. Hak asasi mereka iya, orang lain tidak. Kita tahu jilbab di Indonesia pernah dilarang. Tahun 90 itu terjadi revolusi hijab. Sampai ada buku revolusi jilbab kalau nggak salah. Bagaimana sekolahan melarang anak didiknya pakai jilbab. Mana hak asasi? Kau katakan ini muslim, gurunya muslim, kepala sekolahnya muslim, pengawasnya muslim, semuanya muslim. Tapi melarang anak didiknya muslim pakai jilbab. Islam apa ini? Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Mereka katanya menghargai orang lain, ternyata engkau tidak menghargai orang lain. Engkau punya pemikiran yang ingin kau bumikan di negeri ini. Kemudian yang ketiga, kalender Hijriah diganti dengan kalender Masehi. Kita tahu semua agama itu punya kalender, semua agama. Sampai Jawa pun masih ada punya kalender mereka. Mereka punya yang namanya Pon, Waing, Wage, Kliwon, Manis. Orang-orang Nasoro punya penanggalan. Mereka penanggalannya bermula dengan lahirnya Tuhan mereka. Menurut pendapat mereka lahirnya Nabi Isa, ya, yang disebut dengan 1 Masehi itu. Umat Islam punya penanggalan sendiri. Lihat, Kamal Atatürk ketika dia jadi presiden, yang dia hilangkan simbol-simbol Islam. Penanggalan Hijriah hilang. Itu jangan dipikir sesuatu yang ringan, tidak. Ingin bilang nggak ono Islam. Mereka benar-benar ingin merubah negeri Islam ketika itu menjadi kebarat-baratan. Kemudian melarang azan dengan bahasa Arab. Bisa bayangin antum, kalau di masjid ini azannya pakai bahasa Madura, siapa yang bisa kira-kira? Karena apa? Ada istilah ini azannya azan Arab ini. Mungkin nanti ada berpikir, kita kan orang Bondowoso, kenapa azannya kok nggak pakai bahasa orang Bondowoso? Itu ada pemikiran seperti itu. Karena berpikir ini simbol Arab, betul simbol Arab, karena nabinya orang Arab. Tapi Islam bukan hanya untuk orang Arab. Al-Qur'annya bahasa Arab, mau dirubah Al-Qur'annya. Mereka jadikan azan hampir selama 2 tahun pakai bahasa Turki. Kemudian itu sampai diancam masjid yang masih azan pakai bahasa Arab akan dirobohkan ya. Hari Jumat libur mereka, ketika itu hari Jumat. Kita tidak bisa dipungkiri yang namanya menghargai orang lain, menghargai hak asasi manusia. Oke lah, orang Nasoro selama 350 tahun Indonesia dijajah sama Belanda. 350 tahun libur orang Indonesia hari Minggu. 350 tahun. Karena apa? Ya penjajah berhak dia mau bikin apa saja. Di Turki yang jadi masalah, ketika mereka masih
Ya, masih masa khilafah itu, Masya Allah, mereka liburnya hari Jumat. Ketika Kamal Atatürk menjadi pemimpin, yang notabene dia itu Muslim, ternyata dia ganti. Libur jadi hari Minggu. Terus gimana umat Islam yang mau berangkat sholat Jumat? Antum bayangkan sekarang kalau kita lihat sholat Jumat, rata-rata yang datang sholat Jumat itu kalau nggak telat tidur. Khotibnya ceramah, jamaahnya Allah. Ente tadi ceramahnya, Masya Allah, enak ceramahnya. Apa? Nggak tahu ya. Ana tadi kurang jelas dengerinnya. Kadang-kadang kayak gitu tuh. Kemudian mengganti huruf hijaiyah dengan huruf Latin. Ini terjadi. Negeri-negeri Islam yang dijajah sama kayak gitu. Ada usaha ke sana. Para jemaah, kalau kita berpikir mana yang radikal sebenarnya, sama-sama radikal. Makanya Anda berusaha untuk mendudukkan permasalahan. Kita memerangi radikal yang berujung dengan terorisme. Kalau radikal yang seperti ini tidak berujung dengan terorisme. Tapi pemikiran liberal ini menimbulkan perbuatan radikal. Ingat pada masa baru-barunya Islam liberal muncul. Itu teman-teman di Madura cerita. Beberapa anak-anak muda berangkat berjumpa sama kiai. Dia minta izin untuk membunuh seseorang. Untuk membunuh seseorang yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan menghina agama. Muslim. Datang ke kiai. Pak Kiai, tolong izinkan kami untuk membunuh fulan. Alhamdulillah sama kiainya nggak dikasih izin. Katanya enggak lah. Permasalahan ini insya Allah bisa diperbaiki. Tidak dengan cara seperti itu. Maka pemikiran liberal harus diluruskan juga supaya tidak muncul anak-anak muda yang gampang dikompori, gampang diprovokasi untuk bertindak anarkis akhirnya. Maka kita perlu luruskan. Para jamaah, kebenaran dan kebatilan itu berperang. Tidak bisa dipungkiri, kita tahu Islam itu agama yang cinta damai, naam. Tapi tetap ketika ada perang antara hak dan batil, Islam berada di sisi kebenaran itu. Kapan mulai terjadi peperangan antara kebenaran dan kebatilan? Ya, sejak dulu, sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala nih tadi udah disampaikan bahwasanya ayat-ayat Quran yang ditulis di sini jadi tidak bisa dibaca. Tapi kalau antum pelan-pelan insyaallah bisa membacanya. Allah mengatakan faqulna ya Adam inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Allah mengatakan kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, nih iblis nih musuhmu dan musuh istrimu. Maka jangan sampai iblis bisa mengeluarkan engkau dari surga, kemudian hidupmu melarat. Itu awal permusuhan terjadi. Dan iblis menabuh genderang peperangan sejak saat itu. Dia itu sampai bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berjanji tidak akan berhenti perang. Nggak akan. Di ayat selanjutnya di surat Sad ayat 79-83, apa kata iblis? Dia mengatakan qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, beri tangguhlah aku sampai hari dibangkitkannya manusia. Aku tangguhkan urusanku ini. Apa kata Allah? Allah kasih iblis, udah. Qala fa innaka minal munzarin. Engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang ditentukan. Sampai kapan? Sampai berakhirnya dunia ini. Sampai kiamat. Jadi peperangan antara kebenaran dan kebatilan itu akan terus terjadi. Dan kita tidak mungkin mencampur aduk antara kebenaran dan kebatilan. Nggak mungkin bisa. Ada usaha ke situ tapi nggak mungkin bisa. Yang hak tetap hak. Karena ada dua tempat, cuma surga dan neraka. Cuma itu tempat. Kau benar masuk surga dan kau salah masuk neraka. Lalu apa kata iblis ketika mendapatkan tempo waktu dari Allah? Iblis mengatakan qala fa bi'izzatika, ya Allah, aku bersumpah
dengan kemuliaanmu, dengan kehormatanmu. Apa isi sumpah iblis? La ughwiyannahum ajma'in. Aku benar-benar akan menyesatkan semuanya itu. Semuanya aku akan sesatkan. Itu sumpah iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlis atau yang terpilih di antara mereka. Itu cerita di surga. Ternyata peperangan itu akhirnya harus turun. Medan perangnya itu menjadi bumi ini. Jadi peperangan antara hak dan kebatilan itu terus berlangsung di muka bumi ini. Ya, syaitan berhasil menggoda Adam dan Hawa, lalu keduanya diturunkan ke dunia ini. Perpecahan yang harus terjadi. Jadi kalau kita mau menyatukan semua orang itu satu hal yang mustahil. Karena sudah Allah tentukan orang itu akan berpecah belah. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada sebagian yang masuk surga, sebagian yang masuk neraka. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iblis bekerja keras dan tak kenal lelah. Iblis itu nggak pernah tidur siang, jemaah. Iya, dan Rasul SAW mengatakan, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tuh tidur siang. Sesungguhnya syaitan itu tidak tidur siang. Ngapain nggak tidur siang? Ya kerja terus dia. Maka ini secara medis, perusahaan-perusahaan Jepang, perusahaan-perusahaan Jepang yang besar-besar sampai di Jepangnya sendiri, itu waktu istirahat dimatikan semua lampu di pabrik. Orang disuruh tidur kira-kira 10-15 menit. Setelah itu baru dihidupkan kembali. Dan terbukti orang kalau tidur siang itu dia bisa lebih efektif bekerja dan hasilnya lebih nyata. Buktinya apa? Iblis kerja keras, gak pernah tidur siang. Dia banyak menyesatkan orang. Tapi kita harus tidak sama dengan iblis. Kita tidur siang, tapi jangan di majelis ilmu ini tidurnya. Taib. Kemudian perjalanan perang itu dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Nuh, kemudian Allah kirim nabi-nabi selanjutnya, Nabi Hud, Nabi Saleh, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dilanjutkan dengan Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, kemudian dilanjutkan dengan Nabi Musa, kemudian ke nabi-nabi yang selanjutnya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, terus nabi-nabi sampai yang terakhir Nabi kita Muhammad SAW. Antum kalau membaca sejarah lahirnya Rasul SAW, sejarah diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu setan ikut berusaha menghalang-halangi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana di masa kecil itu kalau bisa Nabi Muhammad sudah dibunuh oleh mereka. Tapi Allah menjaga Nabi Muhammad SAW sampai umur beliau 40 tahun dan beliau diutus dengan agama Islam. Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Qur'an dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukainya. Pertumpahan darah terjadi. Iblis tidak tinggal diam melihat cahaya kebenaran yang merekah. Ia menggerakkan setan-setan untuk mematikan cahaya kebenaran di kota Mekah. Kalau dikatakan siapa sih yang radikal, orang-orang kafir Quraisy apa Nabi Muhammad SAW? Nabi kita itu pernah diboikot selama 3 tahun, makan daun-daunan sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi ada yang dibantai oleh orang-orang kafir. Sampai kita kenal yang namanya Yasir, bapaknya Ammar, Sumayyah, wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Wanita pertama yang mati dalam Islam itu Sumayyah. Bagaimana dia ditusuk di kemaluannya sampai tewas. Demi apa? Demi la ilaha illallah. Sampai akhirnya terjadi hijrah. Kota Mekah tidak bisa menerima Islam. Rasulullah SAW diusir dari kota Mekah. Kebenaran diusir. Nah,
Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan kota Mekah. Padahal kota Mekah kota yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Menuju ke kota Madinah, mulai di kota Madinah terjadi ya perang itu. Kalau dulunya pakai media lisan. Jadi kalau ada orang kafir datang ke Mekah dikasih tahu, hati-hati, di sini ada orang tersesat namanya Muhammad, dia mengaku nabi tapi dia itu orang gila, ente jangan dengar sama dia. Antum melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut sahir, penyihir, disebut apa lagi, penyair, disebut majnun. Bayangkan orang-orang kafir itu mengatakan nabi kita, dan sampai hari ini tetap kita lihat media-media barat mulai ketika mereka membuat karikatur tentang nabi kita Muhammad SAW, mereka menggambarkan nabi sosok yang teroris dengan bom-bom ya. Sosok yang suka dengan wanita, dengan wanita-wanita yang berjajaran. Mereka mengatakan ini, dan itu sudah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana membuat orang jadi benci dengan Islam, sampai mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka la majnun. Mereka mengatakan, wahai yang diturunkan kepadanya Al-Quranul Karim, kau itu gila. Allahu Akbar. Sampai seperti itu Nabi kita Muhammad SAW. Sampai ketika berada di kota Madinah mulai dikatakan ketika lisan sudah tumpul maka senjata harus dipikul, perang. Perang yang pertama perang Badar. Berapa melawan berapa? 300 melawan 1000. Mana yang menang? 300. Allah berikan kemenangan, janji Allah liyudhhirahu 'alad dini kulli. Untuk Allah menangkan agama ini di atas seluruh agama. Perang Uhud, perang Khandaq, Fathu Makkah. Bayangkan Rasul SAW 8 tahun tidak bisa masuk kota Mekah. Walaupun pernah masuk umrah, tapi akhirnya beliau kembali ke kota Mekah dengan membawa panji-panji la ilaha illallah. Kemudian para jamaah, Islam menebar kedamaian di penjuru dunia. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, panji Islam dibawa oleh Abu Bakar Siddiq, dibawa oleh Umar bin Khattab. Di masa Umar bin Khattab, kalau ada orang yang mengatakan Muslim yang sebenarnya itu intoleransi, kalau ada orang mengatakan Muslim yang sebenarnya itu intoleransi, maka itu pernyataan yang salah. Kita lihat Islam ketika masuk ke Palestina. Palestina itu dikuasai oleh orang-orang Romawi, oleh orang-orang Nasoro. Bayangkan tatkala Islam, Umar bin Khattab menerima kunci-kunci Masjidil Aqsa, gereja-gereja orang-orang Nasoro dijaga oleh umat Islam, nggak ada yang dihancurin. Maka Islammu seharusnya seperti Islamnya Umar bin Khattab. Dan ini berbeda dengan orang-orang kafir yang mereka mengatakan kita orang yang sangat toleransi, menghargai hak asasi manusia. Ketika mereka menjajah sebuah negeri, yang ada adalah penghabisan etnis yang ada di sana. Nggak boleh ada etnis yang pernah tinggal di sini, nggak boleh ada. Buktinya apa? Spanyol. Antum tahu Islam di Spanyol itu pernah ada selama 800 tahun. 800 tahun. Kitab-kitab Islam yang ada sekarang banyak yang ditulis oleh ulama-ulama Islam dari Spanyol. Ketika Islam berada di Spanyol, orang-orang Kristen bebas beribadah. Tapi tatkala Islam runtuh dari Spanyol, satupun Muslim nggak boleh ada di Spanyol, nggak boleh ada. Tidak boleh ada orang yang berbahasa Arab, dibunuh. Itu realita. Jadi kalau kau mengatakan Islam itu tidak toleransi, kau tidak tahu Islam. Maka jangan mengajari ikan berenang. Kau ngajarin orang Islam. Cuma yang jadi masalah, orang Islamnya nggak ngerti Islam. Itu yang permasalahan besar kita. Karena pendidikan kita memang tidak mengajarkan Muslim jadi Muslim yang benar. Mereka hanya mengenal Islam luarnya aja. Ketika dia jadi Muslim yang benar, kita lihat Abdullah bin Amr bin As.
Suatu hari Abdullah bin Amr bin As potong kambing. Ketika potong kambing, Abdullah bin Amr mengatakan kepada budaknya, tetangga kita yang Yahudi. Tetangga kita yang Yahudi. Kata murid-muridnya, ya Aba Sulaiman al-Yahudi. Kau mau kasih yang Yahudi? Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril itu terus ngasih nasihat Nabi, ngasih wasiat kepada Rasul SAW dalam berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira tetangga itu akan dapat warisan walaupun kafir. Nih, ajarin orang Islam tentang Islam yang benar, dia akan toleransi. Antum bisa bayangin, mulai zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memegang kunci-kunci Masjidil Aqsa, sampai hari ini gereja-gereja Kristen yang ada sebelum itu masih terjaga. Masih terjaga. Saya menyaksikan sendiri gereja-gereja itu masih ada. Tapi ketika saya ke Spanyol, subhanallah, tidak ada satupun masjid yang dibangun dahulu oleh umat Islam yang sampai hari ini masih ada. Nggak ada. Maka ku katakan, siapa yang intoleransi? Kita. Memang jadi masalah tadi, kita nggak belajar Islam yang benar. Islam yang benar mengajarkan kita toleransi, menghargai orang lain tanpa mencampur adukkan kebenaran. Enggak. Lakum dinukum waliyadin, jelas. Tapi kalau urusan tetangga kita sakit, kita hidup di satu negeri, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mungkin tadi hadis itu dibacakan oleh Ustaz Anas, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang bunuh orang kafir yang masuk ke negeri Islam dengan, ya mungkin dengan visa, ada perjanjian, ada jaminan dari negeri Islam, ini orang muslim bunuh orang kafir, tidak mencium bau surga. Ini ajaran Islam. Tapi pernahkah kita mendengar? Sebagian kita ada yang umurnya 60-70 tahun tidak pernah dengar tuh hadis, karena memang nggak pernah belajar Islam. Dia sibuk dengan dunia. Maka para jamaah, Islam menebarkan kedamaian di penjuru dunia. Ketika Isa masuk ke Mesir nih, siapa yang membawa Islam ke Mesir? Sahabat Nabi Abdullah Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Di Mesir itu ada orang-orang Nasara, mungkin yang antum dengar sekarang Kristen Koptik. Sampai hari ini, mulai zamannya Amr bin As, tetap dihargai, tetap dijaga. Kalau mereka Islamnya benar, tetap dihormatin mereka, jamaah. Ya, kita lihat Islam subhanallah sampai ke berbagai penjuru dunia, sampai ke Eropa, sampai ke Cina. Di masanya Utsman bin Affan, Islam itu sudah sampai ke Azerbaijan. Azerbaijan itu sempat di bawah kekuasaan Uni Soviet. Ketika Uni Soviet yang menguasain, nggak boleh Islam bergerak. Ketika Islam yang menguasain, agama lain monggo, silahkan, dihargai sama Islam. Dan umat Islam yang berada di bawah Uni Soviet, kesian mereka. Negeri-negeri Imam Bukhari dari sana tuh, itu benar-benar ditindas umat Islam. Antum tahu ketika terjadi perang-perang yang dahsyat itu, Islam mengajarkan tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh anak kecil, nggak boleh membunuh wanita. Islam mengajarkan. Kalau ada orang Islam yang membunuh anak kecil, yang ngebom sana sini, nggak ngerti Islam dia. Ajarin Islam yang benar. Makanya kenapa diadakan munasahah, majelis memberikan nasihat kepada mereka, karena mereka nggak ngerti Islam yang benar. Kemudian para jamaah, tapi kita tahu bahwasanya orang-orang kafir tidak akan ridha dengan kita. Itu sudah ketentuan Allah. Kalau ada orang yang mengatakan, inti jangan suudzon sama orang-orang kafir, sama orang-orang non-muslim, jangan suudzon. Kita nggak suudzon, ini Allah yang ngomong. Allah mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 120, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Dan itu terbukti sejarah sampai hari ini. Sampai hari ini, kalau kita katakan di masa Pak Harto,
Pak Harto itu pernah mengumpulkan forum-forum agama pada waktu itu bersama DPR juga, masalah penyebaran agama kepada orang yang sudah beragama. Karena orang-orang Kristen memiliki misi kristenisasi, memiliki misi mereka pemurtadan. Lembaga-lembaga Islam yang ada, mulai dari Muhammadiyah, NU, kemudian Dewan Dakwah, itu keberatan dengan tindakan orang-orang Nasara ini. Akhirnya dikumpulkan sama Pak Harto pada waktu itu. Ini tercatat sejarah. Mereka mau bikin peraturan gini, tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Antum baca di buku-buku sejarah yang mencatat, itu yang diinginkan, tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Ditolak sama gereja-gereja. Katanya enggak, tugas kita itu berdakwah, menyampaikan kebenaran. Itu ditolak. Padahal umat Islam pada waktu udah nerima, nggak masalah. Itu terjadi. Maka kalau dikatakan apa yang Allah firmankan ini pasti benar, pasti benar, karena Allah tahu dengan isi hati mereka. Kita tetap harus toleransi. Nah, kita hormati, kita hargai. Yang penting tidak saling menyikut, tidak saling bergesekan, ya kita hargai. Itu perintah Allah SWT. Terjadi perang salib ya, ketika Islam menguasai Palestina. Umar bin Khattab diriwayatkan itu di Masjidil Aqsa itu ada batu sokhroh. Batu itu dikatakan itulah kiblat pertama. Jadi orang-orang kalau sholat di dalam Masjidil Aqsa itu menghadap ke kiblat seperti Ka'bah. Mereka sholatnya memuterin Ka'bah. Kalau di sana di Masjidil Aqsa mereka memuterin batu itu, yang dikatakan itu batu suci oleh mereka, oleh orang-orang Yahudi. Ketika dipegang oleh Nasara, batu itu jadi tempat sampah. Ketika Umar bin Khattab datang, sama Umar dibersihkan batu itu dari sampah. Makanya orang-orang Yahudi ketika Islam datang ke Palestina, mereka bergembira karena merasa dibebaskan dari penjajahan orang-orang Nasara. Mereka pun saling berperang. Bertahun-tahun Islam berkuasa di Palestina, semuanya tentram di situ. Orang-orang Nasara ke gereja, mereka punya acara misa, acara Natalan, acara apa di gereja mereka. Dibiarin sama umat Islam. Yang penting udah kau di situ tempat ibadahmu. Yang penting tidak ke jalan-jalan. Dikasih kesempatan oleh umat Islam pada waktu itu. Tahun 491 Eropa datang menjajah dengan alasan ingin membebaskan bumi suci mereka dari cengkeraman orang-orang yang zalim. Mereka datang ke Palestina, terjadi perang salib. Antum tahu dikatakan yang terbunuh pada perang salib itu 70.000 orang. Bahkan darah itu sampai ke setengah betis ya, Antum mungkin nggak bayangan, mana mungkin darah bisa sampai setengah betis di Masjidil Aqsa? Bisa, karena mereka menyembelih umat-umat Islam. Kalau ditembak darahnya nggak keluar, tapi ketika disembelih darah itu bocor. Itu cerita mereka. Ini yang cerita ini orang-orang Nasara. Di buku mereka cerita kejadian itu anak-anak kecil dilemparkan dari menara-menara karena kebencian mereka, dan mereka naudzubillah min dzalik benar-benar orang yang kata Allah Subhanahu wa taala la yarqubuna fikum illa wala dhimmah. Kalau mereka berkuasa nggak ada yang namanya kemanusiaan, nggak ada. Masih saudara, masih kerabat nggak ada. Mereka bantai semuanya. Tapi akhirnya kaum muslimin menang di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Sejarah mencatat hal itu. Bahkan orang-orang Eropa kalau mau nakut-nakutin anaknya, di Jember itu alhamdulillah ada masjidnya Armet Jember, namanya Masjid Salahuddin Al-Ayyubi. Dulu orang-orang Eropa kalau mau nakut-nakutin anaknya, ente kalau nggak tidur anak panggilkan Salahuddin. Tidur itu karena mereka benar-benar dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam. Tapi ketika Salahuddin, bayangkan, Salahuddin menguasai kembali Masjidil Aqsa, orang Nasara yang menyerah tidak dibunuh. Mereka dikasih pilihan, ente mau tetap tinggal di sini, monggo. Ente mau pergi silahkan. Tinggal di sini tetap dengan agamanya, ingat. Tidak dipaksa untuk masuk ke Islam, nggak ada.
Islam itu mengatakan, Allah mengatakan la ikraha fiddin, nggak ada pemaksaan dalam beragama. Ente mau jadi Nasoro, silahkan, memiliki kebebasan beragama, iya, dijaga, dihargai oleh Islam. Dengan catatan-catatan mereka harus bayar apa, seperti negeri kita, memberikan kebebasan kepada mereka. Tapi ketika Nasoro yang berkuasa, ada dua pilihan. Ente mau pindah agama, atau kita bunuh, atau ente hijrah keluar. Maka tidak tersisa seorang muslim pun dari Andalusia, nggak tersisa, semuanya pada hijrah, atau mereka jadi Kristen, atau sebagian dibunuh oleh mereka. Taib. Ketika mereka melihat Islam begitu kokohnya, tidak mudah menghancurkan Islam, mereka mengganti strategi. Orang-orang Nasara, mereka mengatakan besi yang padat dan keras harus dipanasin sebelum dipalu. Louis ke-9, Raja Prancis yang ditawan di masa Salahuddin Al-Ayyubi, dia menyusun strategi bagaimana menghancurkan negeri Islam. Dan berhasil mereka. Pertama kata mereka, serangan militer dirubah menjadi serangan damai. Yang kedua, menggerakkan misionaris. Yang ketiga, memanfaatkan Kristen Timur untuk kepentingan Barat. Karena kita tahu Nasara-Nasara yang di Palestina, mereka orang-orang Arab sebagian, yang di Mesir juga seperti itu. Kemudian yang keempat, mendirikan base camp Barat di jantung negeri Islam. Semua ini sudah terjadi. Terjadi perang dunia, khilafah Islamiyah runtuh, negeri-negeri Islam dijajah. Sekedar informasi, masalah penjajahan. Bagaimana Belanda bisa masuk ke Indonesia? Bagaimana Portugal bisa masuk ke Indonesia setelah runtuhnya Islam di Andalusia? Jadi para paus ketika itu mereka mengatakan kita harus ekspansi kepada negeri-negeri Islam yang lainnya, dan tidak dipungkiri Indonesia termasuk negeri Islam yang besar pada masa itu. Sampai mereka ke sini, ke Indonesia. Kemudian cuma ternyata setelah mereka menjajah negeri Islam, Islam tidak hilang. Di mana ada malam, di mana ada siang, di situ ada Islam. Sampai di barat pun setiap hari kita tahu banyak orang yang mengungkapkan keislaman mereka. Islam digencet, dijelek-jelekan. Pemain-pemain film Al-Fitnah yang dari Mesir, yang dari mana, Belanda, mereka itu bingung ketika dia main film. Dia cuma dikasih duit, ente main film, ente sebagai aktor ini, dia lakukan. Ketika filmnya selesai, dia bingung kenapa kok dihujat. Filmnya itu dihujat. Akhirnya dia mempelajari Islam dan masuk Islam. Berangkat umroh, berangkat ke kota Madinah, sholat di Masjid Nabawi. Karena nggak bisa, Islam ini adalah cahaya. Siapa yang bisa menutupin cahaya? Seperti mentari. Siapa yang bisa menutupin mentari? Mungkin orang bisa menghalang-halangi sebentar, tapi cahaya itu tetap akan menerangi. Islam telah menyatu dengan diri umat Islam. Maka akhirnya orang-orang musuh-musuh Islam berusaha untuk membumikan strategi mereka. Strategi siapa? Strategi yang dibikin oleh Louis, Raja Prancis tadi. Mereka mengatakan Ghazwul Fikri, tidak boleh berhenti. Perang pemikiran, kolonial dengan senjatanya, iya. Tetap jangan berpikir mereka itu berhenti dengan senjatanya, tidak. Tapi mereka berusaha bagaimana merusak umat Islam ini, baru kolonialnya datang nantinya. Kemudian orientalis dengan akademisnya. Siapa orientalis? Antum tahu Indonesia ini pernah dikirimin yang namanya Snok-Hogron. Tuh orientalis. Bagaimana mematahkan perjuangan umat Islam yang berada di Aceh, orientalis. Dia pelajarin kekuatan Islam di mana, kelemahannya di mana. Itu yang mereka lakukan, orang-orang orientalis. Mereka bikin buku-buku yang menjelek-jelekkan Islam, supaya orang itu takut sama Islam. Bahkan Snok-Hogron itu pernah haji dan berganti nama menjadi Abdul Ghaffar. Dan Snok-Hogron diriwayatkan dia itu hafal Al-Quranul Karim. Di sini siapa yang hafal Quran? Itu orang kafir hafal Quranul Karim. Tapi dibikin nama Belanda, kiriman Belanda memang, untuk mematahkan perjuangan umat Islam pada waktu itu. Kemudian kajian Islam di barat menjamur,
hampir di seluruh fakultas perguruan tinggi besar itu ada kajian orientalis mereka, kajian tentang Islam. Buku-buku yang memojokkan Islam ditulis dan penginjil ditebar. Senjata terus dibuat. Penginjil ditebar, senjata dibuat. Antum kalau tahu bagaimana yang namanya Samuel yang dikirim oleh Inggris ke Mesir untuk mengadakan pemurtadan di Mesir. Samuel Zwimmer namanya. Dia dikirim oleh Inggris ke Mesir. Memang tujuannya untuk memurtadkan umat Islam. Itu yang mereka lakukan. Karena mereka melihat bagaimana caranya menghancurkan Islam. Kekuatan Islam sangat dahsyat sekali. Tidak ada negeri di muka bumi ini yang pernah lebih besar dari Islam. Nggak ada. Antum bayangkan ya, ibu kotanya di kota Medina. Negerinya itu sampai ke Azerbaijan. Ibu kotanya di kota Medina. Sampai ke Kabul sana. Ketika ibu kotanya pindah ke Baghdad, Islam itu sampai ke Spanyol, sampai ke Portugal. Mana negeri yang pernah seperti, nggak ada. Mereka tahu Islam kekuatan yang memang musuh. Enggak Ustaz, mereka tidak memusuhin kita. Iya, ngomongnya nggak memusuhin kita, tapi buktinya media-media mereka menjelek-jelekan Islam. Dan sampai hari ini senjata terus dibuat sama mereka. Aktivasi peran segitiga iblis. Apa segitiga iblis itu? Yang tadi disebutkan, misionaris, penjajah, misionaris, dan orientalis. Mereka bekerja sama untuk menghancurkan Islam. Mereka mengevaluasi, ternyata selama ini kurang berhasil. Orang Islam yang murtad sedikit. Walaupun tidak dipungkirin ketika reformasi Pak Harto turun, semua umat Islam itu berusaha sibuk dengan politik. Mereka kumpul di Jakarta memikirkan politik negeri ini. Ternyata ini pernyataan Ketua Dewan Dakwah Pusat, Ustadz Syuhada Bahri, ternyata banyak kampung-kampung Ustadz yang jebol dikafirkan ketika masa itu. Di Malang, di Peniwen namanya, Malang Timur kalau nggak salah, itu ada sebuah kampung yang dikristenkan sampai yang sudah mati dikristenkan. Bagaimana yang mati Muslim bisa dikristenkan? Kuburannya itu diganti jamaah, nisannya diganti. Pada masa itu, masa Habibie, di masa reformasi itu, Habibie termasuk yang turun tangan menyelamatkan umat Islam di sana. Itu semuanya ketika ke kampung itu lihat tidak ada orang Islam di situ. Padahal dikatakan yang mati di kuburan itu adalah tentara Hizbullah di masa Belanda pada waktu itu. Itu diganti mereka. Maka kita toleransi, kita menghargai. Cuma kita harus melihat bagaimana kondisi negeri ini. Mereka tetap berusaha. Karena jumlah yang dikristenkan sedikit atau yang dimurtadkan sedikit, memang ada anjuran untuk tidak menggunakan kata-kata kristenisasi. Karena kata-kata itu mungkin menimbulkan konflik syara. Akhirnya MUI menganjurkan untuk mengganti ucapan kristenisasi dengan ucapan pemurtadan. Supaya tidak ada yang tersinggung. Nah, mungkin itu lebih, memang jadi murtad orang itu. Murtad bisa jadi Nasoro atau jadi agama yang lainnya ya. Setelah mereka evaluasi, mereka melihat tulisan para orientalis kurang disukai. Itu yang pertama. Ya karena ini orang bukan Muslim nulis tentang Islam. Orang siapa yang nulis kafir? Gimana Anda mau percaya sama orang kafir? Kemudian penginjil sulit membaptis orang Islam. Apa yang harus dilakukan? Mereka meminjam wajah dan lidah orang Islam. Kemudian yang kedua, kalau targetnya dulu memurtadkan, sekarang nggak perlu keluar pindah agama, nggak perlu. Targetnya apa? Tidak harus dibaptis, yang penting keluar dari Islam. Itu yang dikatakan oleh Samuel Zwimmer. Ketika dikumpulkan para penginjil di Mesir, dia mengatakan, tugas kalian ini bukan menjadikan orang Islam jadi Nasoro. Kalau kalian jadikan orang Islam Nasoro, berarti kalian telah memberikan kehormatan kepada orang Islam. Itu kata mereka.
Tapi apa tugas kalian? Tugas kalian mengeluarkan orang Islam dari Islam menjadi apa? Terserah. Jadi orang yang tidak beragama. Itu yang terjadi. Kemudian beasiswa ke barat, ya, kita lihat banyak umat Islam baik dari Mesir, dari Aljazair, dari negeri-negeri Islam dikirim ke barat. Kalau ke barat itu belajar bikin HP, kita seneng jemaah. Umpamanya orang Bondowoso berangkat ke Amerika atau berangkat ke Eropa, pulang dia bisa bikin drone. Wah, Masya Allah, hebat. Tapi yang jadi masalah, ini belajar di Amerika, belajar di Sorbonne, belajar di McGill, belajar di universitas-universitas terkenal, belajar Islam. Ya apa ente belajar Islam sama orang kafir? Enggak. Orang barat itu objektif dalam mengkaji. Subhanallah. Kau tahu dia itu kafir, nggak beriman dengan Al-Quran. Gimana bisa objektif? Ya itu jadi objektif. Kalau dia beriman kan dia subjektif, kata dia. Sampai terjadi di Mesir. Ada Mustafa As-Sibai, dia mengarang kitab tentang orientalis. Dia punya guru lulusan Jerman, ngajar di, kalau nggak salah di Universitas Ainus Syams, kalau nggak di Al-Azhar di Ainus Syams. Ini gurunya menjelek-jelekan yang namanya seorang tabi'in Zuhri, Muhammad bin Muslim ibn Syihab Az-Zuhri. Dikatakan Muhammad bin Muslim ibn Syihab Az-Zuhri ini adalah orang yang membuat hadis palsu sesuai dengan tuntutan pemerintah. Jadi bonekanya pemerintah. Pemerintahnya kita mau bikin kebijakan kayak gini, kau bisa bikin hadis, dia bikin hadis. Ini menurut doktor yang lulusan dari Jerman. Si muridnya ini bingung ya, mau negur gurunya. Gurunya itu selalu membanggakan disertasi dia yang dibawa dari Jerman tentang Zuhri itu. Wah, pokoknya Zuhri itu adalah pengrusak Islam, macam-macam. Akhirnya sang murid ingin ngasih tahu guru dengan cara yang halus. Dia ngomong, guruku, aku ada kajian Islam. Aku sangat terhormat kalau engkau bisa datang dan engkau memberikan komentar tentang kajianku nanti. Kata gurunya, iya aku datang. Datang. Ternyata yang dibahas tentang Az-Zuhri. Dibahas, dijelaskan. Selesai. Diminta kepada guru besarku, aku minta agar dia memberikan komentar tentang apa yang kau sampaikan, kata dia. Naik ke mimbar tuh gurunya. Apa kata gurunya? Al-an araftu Zuhri. Kata dia, sekarang aku baru kenal dengan yang namanya Zuhri. Dia selama ini dapat referensi orang-orang kafir. Ya kok nggak tahu mereka itu menyimpan kebencian kepada Islam. Dan Allah menyebutkan tentang orang-orang Yahudi, kullama awqadu naran lil harbi atfa'allah. Mereka orang-orang yang ingin mengobarkan api peperangan terus, nggak ingin kedamaian di dunia ini. Karena kalau dunia damai, siapa yang beli senjata? Saya tanya, kalau semua orang sehat, siapa yang beli obat? Nggak ada. Maka terkadang peperangan itu dibikin karena ada yang berkepentingan. Antum kalau jualan senjata di sini nggak ada yang beli, rugi. Di kota Madinah orang Yahudi suka bikin senjata di kota Madinah sebelum Rasul SAW dari Mekah ke Madinah. Di situ ada dua kabilah Arab, Aus dan Khazraj. Orang Yahudi bagaimana supaya pedang-pedangnya itu laku, baju besinya laku? Maka dua orang ini diadu domba, perang, dijual. Fadl, ente mau beli senjata dari kita? Oh iya, bismillah. Ketika damai lagi, bikin lagi. Ketika sudah banyak stoknya, ya gimana banyak stoknya ini? Ya kita kompor-kompori, perang lagi. Mau beli senjata? Fadl, ente beli. Itu terjadi jemaah. Tidak bisa dipungkiri. Peperangan antara kebenaran dan kebatilan itu ada. Mereka mengatakan tidak ada perang peradaban. Kau bisa mengatakan tidak ada perang peradaban? Tahun 98 ada seorang master yang menulis tesisnya dari Australia datang ke Jakarta. Tugasnya itu untuk melihat media TV di Indonesia itu condongnya kemana? Condong ke Arab, condong ke Barat, Baratnya condong ke India, condong kemana? Condong ke Cina. Lihat, ini tahun 98. Ini cerita disampaikan oleh
Ustadz Hussein Omar. Dia cerita, tuh satu mahasiswi sebulan kerjanya cuma di hotel nonton TV. Sebulan nonton TV untuk membuat riset acara-acara TV ini condongnya kemana? Membawa Islam untuk membawa Indonesia untuk menjadi Indonesia ketimuran apa Indonesia kebaratan? Setelah sebulan dia membubuhkan hasil dari riset dia. Acara televisi di Indonesia Amerikanisme. Itu yang ada. Tahun 98. Perang peradaban. Memang orang itu memandang kepada peradaban yang canggih. Oh ini loh yang bisa membuat kemenangan untuk negeri kita ya atau apa. Na'udzubillah min dzalik ya. Perang itu ada jamaah dan tidak bisa dipungkiri. Dan negeri kita pun mempersiapkan untuk perang itu. Indonesia mempersiapkan diri. Kenapa masih banyak tentara-tentara dibikin? Karena memang kita nggak tahu dunia ini. Kita lihat yang terjadi di Timur Tengah. Wallahu alam, semoga tidak terjadi dengan negeri kita. Semoga negeri kita dijaga dan aman. Kejadian di Yaman, bagaimana perang terjadi di sana, negeri sampai runtuh. Kok bisa seperti itu? Maka hasil didikan barat ya, kalau kita lihat ini ditulis sini hasil orang-orang Islam yang belajar di barat. Di Mesir ada Qasim Amin, dia belajar di Eropa, pulang jadi pelopor emansipasi wanita. Dia menulis buku Tahrirul Mar'ah, wanita harus dibebaskan. Anda mau tanya, sejak kapan perempuan di dalam Islam itu dipenjara? Kok sampai menulis buku membebaskan wanita? Emangnya wanita kita zalimin? Para jemaah, kita lihat Islam ini menghormati wanita. Ana masih ingat dengan kisah seorang syekh yang datang ngelihat Niagara. Ini ustadz dari Arab dengan pakaian Arabnya, dengan surbannya, melihat air terjun Niagara. Di situ banyak cewek-cewek barat ngelihat, oh ini orang Islam nih kayaknya. Dipanggil tuh, syekh, you come here, kata dia. Kata dia datang, kata dia, anak iya, kata dia. Anak dengar katanya perempuan-perempuan di Arab sana mereka dizolimin ya, mereka tidak boleh keluar rumah, mereka punya pokoknya banyak syarat-syarat yang diberikan kepada mereka sehingga mereka terikat di dalam rumah sana. Apa kata syekh ini? Ente salah informasi, kata dia. Masa nggak benar katanya? Perempuan-perempuan di negeri kita itu ratu kita, buat kita, permaisuri kita. Kita nih suami-suami di dalam Islam itu pembantunya wanita. Antum bayangkan, kita ini bekerja dari pagi sampai sore, dapat duit, kasihkan siapa? Perempuan. Tugasnya suami itu terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Itu dalam Islam yang wajib bekerja suami, perempuan, ya Allah. Zalim jamaah. Dan masih ada orang-orang yang berpikiran Islam menzalimi wanita. Ketika Bapak Wakil Presiden kita, Bapak Yusuf Kala, memiliki wacana agar wanita yang hamil, wanita yang menyusuin, itu jam kerjanya dikurangin. 2 jam dia boleh terlambat. Apa kata corong-corongnya hak asasi manusia, emansipasi? Oh, ini mendiskreditkan wanita karena ente tidak menyamakan laki sama perempuan. Ya memang nggak sama. Ente laki-laki enak, nggak pernah hamil. Tapi ini perempuan ketika hamil masa jam kerjanya sama dengan lelaki. Dan satu kezaliman ketika suami nyuruh istrinya bekerja. Padahal kewajiban bekerja kewajiban suami. Kau yang bertugas ngasih makan sama istrimu. Ini perempuan dalam Islam, dia ketika hamil suami kerja, belikan makanan, belikan buah buat istrimu. Tuh di perut istrimu ada anakmu. Makanya di Singapura, di beberapa negeri banyak wanita-wanita yang nggak mau punya anak. Dia ngomong sama suaminya, kita ada apa punya anak? Anak sama-sama kerja, beban rumah, nyewa rumah berdua. Beban makan juga berdua. Kalau aku punya anak, aku hamil, aku capek. Dengan tugasku tetap aku harus melayani engkau. Aku harus bekerja juga? Tidak, kata dia. Kita adopsi anak. Maka kalau nggak salah di Singapura itu jumlah generasi muda lebih sedikit daripada generasi tua. Karena kebanyakan nggak mau punya anak.
Nah, enak banget perempuan-perempuan suruh punya anak tapi tetap suruh cari duit. Nah, tugasnya suami cari duit. Maka ucapan Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala itu ditolak sama mereka karena alasan emansipasi harus sama. La haula wala quwata illa billah. Kemudian ada Fadlur Rahman, ini dari Pakistan, dia menetap di Amerika. Dia menjadi guru besar di Universitas Chicago sana, menggagas tafsir. Kemudian dari Aljazair ada Muhammad Arkaun. Kemudian banyak orang-orang Indonesia yang belajar sama mereka. Pulang membawa pemikiran liberalisme. Program liberalisme Islam yang pertama merusak yang sistematis. Kalau radikal yang dibawa oleh pemikiran-pemikiran seperti Usama bin Laden umpamanya, atau yang ditawarkan oleh ISIS, mereka itu merubah dengan pokoknya sudah dirubah dengan cara yang ekstrim. Tapi radikalisme liberal beda. Sampai dikatakan sebenarnya ulama seperti mengenduri baut-baut sebuah mobil mewah. Mobil mewah ini mereka nggak mau pasang bom, hancur, enggak. Apa yang mereka lakukan? Dikendori bautnya. Kendori bautnya. Inti kendorin bannya ya. Biar jalan tapi lepas semua nanti bannya di jalan. Itu yang dilakukan oleh mereka. Ada 3 hal yang mereka lakukan. Yang pertama, sebar paham pluralisme dalam bidang akidah. Apa makna pluralisme dalam bidang akidah? Nanti lagi kita akan lihat apa yang mereka katakan. Yang kedua, perubahan metodologi ijtihad dalam bidang syariah. Jadi semua orang berhak ijtihad. Inti nggak perlu jadi ulama, harus ijtihad. Yang ketiga, melakukan diskonstruksi terhadap Al-Quran dalam bidang wahyu. 3 hal ini mereka lakukan, merusak Islam. Yang pertama, sebar paham pluralisme dalam bidang akidah. Mereka katakan, ini Ulil Absar Abdullah mengatakan semua agama sama, semuanya menuju jalan kebenaran, jadi Islam bukan yang paling benar. Ana mau minta izin kalau ada pembawa acara yang membacakan ungkapan-ungkapan ini. Mana Bapak Amin? Baik, tolong dibacakan supaya pakai mic itu. Ya. Mana yang ini? Dan selanjutnya. Entah satu. Sebar paham pluralisme dalam bidang akidah. Semua agama sama, semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi Islam bukan yang paling benar. Nah, ini yang ngomong Muslim. Padahal Allah mengatakan inna dina indallah Islam. Lanjutkan. Karenanya yang diperlukan sekarang ini dalam penghayatan masalah pluralisme antar agama, yakni pandangan bahwa siapapun yang beriman tanpa harus melihat agamanya apa adalah sama di hadapan Allah, karena Tuhan kita semua adalah Tuhan yang satu. Masya Allah. Ini Muslim mengatakan ini. Kalau kita tanyakan kepada orang Kristen, apakah ente mengatakan semua agama sama? Apa kata orang Kristen? Tidak. Kristen yang benar. Semua agama itu mesti meyakini agamanya adalah agama yang benar. Kok Islam dibikin, umat Islam dibikin supaya tidak mengakuin kebenaran agamanya? Subhanallah. Ini benar-benar usaha agar orang Islam, ya yang kita lihat ketika Natalan, umat Islam ada yang ikut Natalan. Dari dulu MUI mengeluarkan fatwa haram mengucapkan selamat Natal. Apalagi mengikuti MUI mengatakan itu dari dulu. Tapi tidak menyebabkan kita tidak toleransi. Kita tetap jaga gereja mereka, nggak boleh diganggu. Tapi bukan kita masuk ke sana ikut ritual mereka. Ini pemahaman ini yang mereka lakukan. Mereka benar-benar sudahlah semuanya sama, kata dia. Nggak usah ngelihat agamanya. Ini ucapan umat Islam. Baik, silahkan. Abdul Munir Mulkam berkata,
Jika semua agama memang benar sendiri, penting diyakini bahwa surga Tuhan yang satu itu sendiri terdiri dari banyak pintu dan kamar. Tiap pintu adalah jalan pemeluk tiap agama memasuki kamar surganya. Syarat memasuki surga ialah keikhlasan pembebasan manusia dari kelaparan, penderitaan, kekerasan, dan ketakutan tanpa melihat agamanya. Inilah jalan universal surga bagi semua agama. Dari sini kerjasama dan dialog pemeluk berbeda agama jadi mungkin. Nah, mereka ini untuk menangkal radikalisme dengan cara menebarkan pemahaman. Tidak, malah engkau membuat orang radikal. Ketika yang seperti ini didiamkan, kalau saya katakan radikalisme yang didiamkan, mereka ini menyebarkan pemahaman seperti ini. Padahal seharusnya dituntut ketika mereka mengatakan, loh, semua agama sama. Surga itu ada banyak pintunya, semua agama akan masuk dari pintu yang berbeda-beda. Padahal kita tahu syarat masuk surga itu tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dirubah sama dia. Tadi dilanjutkan. Sumanto Al-Qurtubi dari buku Lubang Hitam Agama. Jika kelak di akhirat pertanyaan di atas diajukan kepada Tuhan, mungkin dia, Tuhan, hanya tersenyum simpul sambil menunjukkan surganya yang maha luas. Di sana ternyata telah menunggu banyak orang, antara lain Yesus, Muhammad, sahabat Umar, Gandhi, Luther, Abu Nawas, Romo Mangun, Bunda Teresa, Udin, Baharudin Lopa, dan Munir. Bayangkan jamaah, benar-benar tidak memiliki keyakinan, dirusak akidah umat oleh mereka ini. Padahal Allah mengatakan al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah berasal dari Rabbmu, maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu. Dalam Al-Quran penuh vonis-vonis Allah, neraka buat siapa? Ini seakan-akan nggak ada yang masuk neraka. Nggak ada neraka itu. Di dalam Islam kita tahu seorang muslim walaupun dia berbuat dosa, ada harapan masuk surga selama dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia melakukan dosa-dosa besar. Tapi kalau sudah syirik, Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Bagaimana orang yang menganggap Tuhan punya anak? Tuhan punya anak dan anaknya dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah sudah sebutkan tentang kekufuran ahlul kitab. Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan berada di dalam neraka jahannam. Mereka kekal di sana selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Orang yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad, dia tahu ada Nabi Muhammad, baik Yahudi Nasrani, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Ini muslim meyakini, iya, tapi tidak membuat kita intoleransi, tidak membuat para sahabat tidak toleransi. Hadis ini tidak membuat Umar tidak toleransi, tidak membuat khalifah-khalifah yang ada intoleransi. Mereka semua toleransi, menghargai, tapi mereka mendakwain. Tapi yang terjadi ini orang ingin merusak akidah umat. Ada tulisan Arab yang nggak bisa dibaca, dan dari pembatal keislaman kita adalah man lam yukaffiril musyrikin. Artinya mohon ditulis barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu dalam kekafiran mereka atau membenarkan aliran mereka, maka dia telah kafir. Jadi para jamaah, ada bab di buku-buku fikih itu Kitabur Riddah, membahas tentang orang-orang murtad. Kapan orang bisa jadi murtad?
ketika orang itu tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin. Jangan dikatakan Ustaz itu intoleransi. Enggak, kita toleransi itu dalam bermuamalah. Dalam keyakinan nggak ada toleransi. Dalam keyakinan kita mengatakan lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ya sudah, apa yang diyakini orang yang Nasara itu yang mereka yakini, yang kita yakini kita yakini. Tapi dalam muamalah, dalam pergaulan, dalam berteman, bertetangga, bernegara, tetap toleransi. Tapi masalah agama lakum dinukum waliyadin, itu perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, perubahan metodologi ijtihad dalam bidang syariat. Kalau yang pertama tadi menyebar paham pluralisme dalam akidah, yang kedua yang mereka lakukan adalah merubah metodologi ijtihad dalam bidang syariat. Yang sempat ramai di Indonesia adalah sebuah kitab judulnya Fikih Lintas Agama, bukan Fikih Lintas Madhab. Bayangkan, ini ditulis oleh sekelompok orang-orang yang mengaku intelek muslim, menulis fikih lintas agama. Jadi udah, jangan berpikir lintas madhab sekarang, semua agama sama. Akhirnya mereka membuat fikih lintas agama ini. Salah satu yang dibahas adalah, bolehkah seorang muslimah menikahi lelaki yang kafir? Kita tahu Allah katakan nggak boleh. Fala tarji'uhunna ilal kufar la hunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun. Di surat Al-Mumtahanah, ketika orang Islam, wanita kafir masuk Islam, maka dia dipisahkan dari suaminya. Nggak halal dia buat suaminya, suaminya nggak halal buat dia. Jelas dalam Islam seperti itu. Ini mereka mau rubah. Oh, dulu itu kan ketika masa perang, kalau masalah aman nggak apa-apa orang muslimah kawin dengan non muslim. Kenapa kita yang ribut? Sedangkan orang-orang Nasoro nggak ribut. Kita yang mau merusak agama kita sendiri. Kenapa kau ijtihad di dalam bab yang sudah ada aturannya? Nanti kalau kita katakan kenapa mereka berijtihad? Karena mereka meyakini Al-Quran itu bukan kitab suci. Itu yang membuat mereka ngawur-ngawuran, mempreteli Al-Quranul Karim. Nih, contoh perombakan hukum Islam oleh liberal ini diajukan oleh, ada kompilasi hukum Islam yang diajukan kepada DPR, kepada Menteri Agama. Alhamdulillah ditolak jamaah. Ini pertanda negeri kita masih banyak orang-orang baik yang ternyata tidak mendiamkan pemahaman-pemahaman seperti ini. Pertama, asas perkawinan adalah monogami. Ini mau dirubah. Padahal dalam Islam boleh poligami. Mereka enggak. Monogami. Kemudian kedua, batas umur antara calon suami dan calon istri adalah 19 tahun. Antum tahu kenapa mereka katakan ini? Salah satu yang membuat rusaknya anak-anak muda ketika kawin diundur-undur. Kawin 19 tahun, zina di bawah 19 tahun mereka lakukan. Dan tidak ribut mereka. Orang-orang liberal nggak pernah ribut. Kemarin kejadian, Anda dapat berita, Allahu alam kebenarannya, mereka dapat berita di televisi atau di koran, ada 20 anak SD, 20 anak SD laki, 5 perempuan. Semuanya mabuk. Anak SD kan. Ngapain? Pakai limfox. Jadi gantian nyium limfok sampai mabuk semua. Ditangkap, mereka diamankan. Di tas mereka anak SD ternyata sudah mereka menyimpan alat kontrasepsi. Anak SD jemaah. Antum melihat sekarang, na'udzubillah, kehidupan cari anak-anak SMA yang perawan sulit. Kenapa harus ditunda pernikahan? Yang perlu itu bagaimana dimatangkan anak-anak itu. Mateng bisa kawin, bismillah kawin. Pernah diributkan siapa? Syekh Puji. Ribut media tentang Syekh Puji yang kawin sama seorang. Tapi antum lihat di daerah-daerah ada orang tua yang jual anaknya kepada orang-orang kaya. Perawannya dijual sekian-sekian, gak ada ribut. Tapi Syekh Puji karena dia muslim diributkan. Para jamaah, ini yang kita katakan ada yang mendiamkan yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, perkawinan beda agama antara umat muslim dengan non-Islam disahkan. Ini yang mereka ajukan. Padahal alhamdulillah aturan pemerintah sekarang nggak sah. Tidak sah seorang muslimah menikah dengan
non-muslim. Kemudian keempat, calon suami dan calon istri dapat mengawinkan diri sendiri tanpa wali dengan ketentuan umur 21 tahun, berakal sehat, rasyid, rasyidah. Jadi anak kuliahan itu ketemu sama sohibnya, ya boleh kita kawin. Kata dia, bismillah, piro mahari? Terserah awakmu wis. Terserah. 2 juta, bismillah. Jadi benar-benar mau merusak aja mah. Dalam Islam wanita nggak bisa kawin kecuali ada walinya. Walinya supaya tahu, subhanallah, perempuan ini lemah. Islam itu bukan mendiskreditkan wanita. Antum coba lihat kejadian-kejadian wanita yang diculik pakai Facebook, yang dibawa lari lewat Facebook, yang diperkosa, dizinain. Apa ada lelaki yang diculik? Sama wanita diculik lelaki, kemudian diperkosa sama wanita? Nggak ada. Perempuan yang ada. Sama Islam dijaga. Kau mau kawin ada walinya ngelihat, kira-kira laki-laki ini benar enggak? Itu mereka perbolehkan. Oke, kemudian kelima, ijab qabul dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dilakukan oleh istri terhadap suami. Jadi yang ngomong qabil itu saya terima nikahnya itu bukan cuma lelaki, Pak. Mereka mau merubah perempuan nanti juga saya terima nikahmu, dan kalau sudah bisa menerima berarti bisa menceraikan. Jadi bapak-bapak kalau ini disahkan, semoga tidak disahkan, bapak-bapak bisa diceraikan sama istrinya. Kalau bapak telat pulang mamanya malam hari, mas saya sudah ceraikan kamu mas. Ya ampun, padahal tidak punya istri semuanya. Ini yang sedang mereka garap. Kemudian masa iddah. Masa iddah tidak hanya dimiliki oleh seorang wanita, tetapi juga laki-laki yang mempunyai masa iddah 130 hari. Jadi bapak-bapak kalau ditinggal mati sama istrinya baru bisa menikah setelah 130 hari. Mereka pikir. Karena mereka mengatakan, yang ketujuh, talak tidak hanya dijatuhkan oleh suami terhadap istri, melainkan dapat pula dijatuhkan oleh seorang istri terhadap suaminya. Kemudian masalah bagian waris antara laki-laki dan anak perempuan adalah sama. Subhanallah. Apakah mereka tidak yakin bahwa yang Allah turunkan itu benar? Iya, mereka tidak yakin. Maka mereka mau rubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ada, tolong dibacakan. Muhyiddin M. Dahlan. Muhyiddin M. Dahlan yang berjudul, dia menulis ya, ini tulisan Muhyiddin M. Dahlan dia. Muhyiddin M. Dahlan menulis sebuah buku yang berjudul Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Lihat, memoir luka seorang muslimah. Nah, ya ini semacam novel yang ditulis oleh Muhyiddin M. Dahlan, bagaimana dia ingin menebarkan pemikirannya lewat model novel. Karena salah satu cara menebarkan pemikiran itu ya lewat tulisan-tulisan seperti itu. Baik, silakan dilanjutkan. Pernikahan yang dikatakan sebagai pembirokrasian seks ini tak lain tak bukan adalah lembaga yang berisi tong-tong sampah penampung sperma yang secara anarkis telah membelah-belah manusia dengan klaim-klaim yang sangat menyakitkan. Istilah pelacur dan anak haram pun muncul dari rezim ini. Perempuan yang melakukan seks di luar lembaga ini dengan sangat kejam diposisikan sebagai perempuan yang sangat hina, tuna, lacur, dan tak pantas menyandang harga diri. Padahal apa bedanya pelacur dengan perempuan yang berstatus istri? Posisinya sama, mereka adalah penikmat dan pelayan seks laki-laki. Seks akan tetap bernama seks meski dilakukan dengan satu atau banyak orang. Tidak, pernikahan adalah konsep aneh dan menurutku mengerikan untuk bisa kupercaya. IAIN Yogyakarta. Ini yang nulis seperti itu. Mereka mengatasnamakan Islam. Kalau yang nulis non muslim nggak ada masalah, muslim yang nulis. Mereka ingin menyebarkan pelacuran di Indonesia. Udah pergaulan bebas sudah, mau kawin tidak mau kawin, nanti mau ganti sama perempuan,
besok mau ganti lagi. Itu yang diinginkan oleh mereka, merusaknya atas nama agama. Tapi masalah homoseksual, kemarin lagi ribut negeri kita dengan LGBT. Kenapa kita ribut? Bayangkan ini tulisan anak Fakultas Syariah YN Semarang ditulis sudah 2004. Kita baru ribut 2015 atau 2016. Telat kita jamaah. Mereka itu sudah gerilya menebarkan paham LGBT ini. Mereka tinggal nunggu negara ini melegalkan. Mereka sudah tebarkan. Apakah muslim? Ya muslim tadi jadi corongnya orang-orang kafir yang ingin melegalkan. Sekarang mereka jumlahnya masih sedikit. Lama-lama semakin banyak. Kita tahu negeri kita bukan negeri Islam. Negeri kita negara demokrasi. Ketika jumlahnya banyak yang menuntut hak LGBT, bisa jadi disahkan nanti. Laki sama laki kawin. Dan beberapa waktu yang lalu, sejak LGBT dibesarkan, media kita mulai menampakkan fenomena di masyarakat. Ada lelaki ternyata kawin dengan lelaki pula, nggak ketahuan. Di mana itu? Jawa Timur apa Jawa Tengah? Ketahuan ternyata calon mempelai yang perempuan ternyata lelaki. Kemarin mungkin 2 hari yang lalu ada seorang menikah di luar Jawa. Ternyata pengantin lelakinya perempuan. Mereka telah propaganda sudah lama. Mereka tinggal mengambil buahnya. Mereka ramaikan di media, ramai. Ditolak, berhenti. Tapi bukan berhenti mereka. Karena mereka dibiarkan menebarkan hal itu, mereka tetap di fakultas-fakultas, di mana-mana mereka tebarkan. Nanti berapa tahun mereka munculkan lagi, karena jumlah mereka banyak, mereka bisa unjuk diri. Apa ini bukan perang? Apa ini bukan radikalisme yang didiamkan yang seperti ini? Muncul nanti seorang lelaki menggandeng lelaki pula. Na'udzubillah. Siapa? Istri saya, Pak. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana mereka menolak Al-Quran? Kita tahu semua, muslim semua tahu bahwasanya kaum Nabi Lut mereka melakukan homo dan Allah mengazab mereka. Salah satu profesor agama, profesor tafsir, dia menafsirkan surat yang menyebutkan tentang Nabi Lut itu, apa kata mereka? Itu kalau dilakukan secara paksa, kalau senang sama senang ya tidak apa-apa. Na'udzubillah. Itu merusak agama dari dalam seperti ini. Coba dibacakan. Legalisme homoseksual dan lesbianisme. Legalisasi homoseksual dan lesbianisme. Mahasiswa Fakultas Syariah YIN Semarang menerbitkan jurnal Justisia pada edisi 25 tahun 2004. Maksudnya tahun 11? Majalahnya ini tahun ke-11. Oh, tahun ke-11 tahun 2000. Fakultas Syariah YIN Semarang dengan laporan utama berjudul Indahnya Kawin Sesama Jenis. Lihat jamaah. Redaksi menulis pengantar. Hanya orang primitif saja yang melihat perkawinan sejenis sebagai sesuatu yang abnormal dan berbahaya. Bagi kami, tiada alasan kuat bagi siapapun dengan dalih apapun untuk melarang perkawinan sejenis. Sebab Tuhan pun sudah maklum bahwa proyeknya menciptakan manusia sudah berhasil, bahkan kebablasan. Na'udzubillah min dzalik. Mereka menisbatkan kepada Tuhan. Ini dari mana? YIN Semarang, perguruan tinggi Islam, yang mengatakan hal itu. Jadi kalau antum sekarang ribut LGBT dari dulu cuma didiamkan. Hanya beberapa orang yang berusaha mengangkat permasalahan-permasalahan ini, tapi itu pun nggak ramai. Tapi ketika LGBT sudah masuk media dan media mulai mendukung, ada media-media yang apatis kepada Islam, maka dia dukung yang seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kemudian kita sudah selesai bagaimana ijtihad mereka. Mereka rusak, tidak ijtihad yang sesuai dengan syariat.
Yang ketiga yang mereka lakukan adalah melakukan dekonstruksi terhadap Al-Quran dalam bidang wahyu. Coba dibacakan apa yang dilakukan oleh orang-orang liberal dalam bidang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Melakukan dekonstruksi terhadap Al-Quran dalam bidang wahyu. Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya yang berjudul Lubang Hitam Agama. Silahkan Anda menilai sendiri. Bahkan sesungguhnya hakikat Al-Quran bukanlah teks verbal yang terdiri atas 6.666 ayat bikinan Utsman itu, melainkan gumpalan-gumpalan gagasan. Lihat, dia tidak yakin kalau ada wahyu dari Allah. Ini hanya gagasan yang dikumpulkan oleh Utsman kemudian jadi mushaf Utsman. Tapi selanjutnya, Al-Quran bagi saya hanyalah berisi semacam spirit ketuhanan yang kemudian dirumuskan redaksinya oleh Nabi. Ucapan dia. Selanjutnya, seandainya, sekali lagi seandainya Pak Harto berkuasa ratusan tahun, saya yakin Pancasila ini bisa menyaingi Al-Quran dalam hal keangkeran tentunya. kita lihat. Na'udzubillah. Kemudian selanjutnya, disinilah maka tidak terlalu meleset jika dikatakan Al-Quran dalam batas tertentu adalah perangkap yang dipasang bangsa Quraisy. na'udzubillah min dzalik jamaah. Antum nilai sendiri tentang orang-orang yang mengaku muslim, yang mereka merusak Islam dari dalam. Mereka corong-corong yang dikirim dari barat. Maka akhirnya jadinya seperti itu. Kalau dibiarkan, maka akan muncul radikal yang satunya, yang mereka mungkin akan berusaha membunuh itu orang-orang. Dan itu juga dua-duanya salah. Kita mengobatin itu dari dua sisi. Bagaimana memahamkan Islam yang benar kepada mereka, karena Islam cuma satu, nggak ada Islam liberal dan tidak ada dari Islam radikal. Yang ada orang-orang Islam yang liberal, yang ada orang-orang Islam yang radikal. Tapi Islamnya tetap agama kita satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana solusi menghadapi semua itu? Ya tentunya kembali kepada Islam yang original. Kalau sekarang kita bicara Islam yang sebenarnya, ya Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman siapa? Pemahaman saya, pemahaman guru saya, pemahaman Ustadz Fulan, pemahaman Kiai Fulan. Rusak Islam itu kalau disandarkan kepada pemahaman semua orang. Orang akan menurut saya, nanti ketemu orang lagi menurut saya. Maka memahami Islam, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman siapa? Dengan pemahaman Abu Bakar As-Siddiq, dengan pemahaman Umar bin Khattab, dengan pemahaman Utsman bin Affan, dengan pemahaman Ali bin Abi Thalib, dengan pemahaman Imam Syafi'i, dengan pemahaman Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, dengan pemahaman mereka. Jangan mengadakan ijtihad sendiri, merusak Al-Quranul Karim akhirnya. Kalau nggak jadi liberal yang seperti ini, itu jadi radikal yang dua-duanya salah dan harus didudukkan. Kemudian mantapkan tauhid. Sekali lagi, umat Islam di Indonesia kajian Islam di sekolah SD nggak cukup, di SMP nggak cukup. Jadi perlu pengajian-pengajian. Thalabul ilmi itu wajib. Maka para jamaah usahakanlah. Hidup ini nggak lama di dunia. Antum kalau punya kekayaan 1 triliun, tapi umur antum cuma 60 tahun, selesai. 1 triliun akan antum tinggal selama-lamanya. Antum akan berhadapan dengan amal perbuatan antum. Kemudian ya mengkaji hal-hal yang membatalkan tauhid supaya kita tidak terjebak kepada kekufuran, kesyirikan atau radikalisme tadinya. Kemudian kita berdoa, hati-hati dengan media. Media ini tentunya menyebarkan apa yang dia yakini, itu yang akan dia sebarkan. Maka kita hati-hati dan banyak berdoa. Doa ini berada di surat Ali Imran, ya antum baca di Al-Quran nanti. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian doa yang dibaca oleh Rasul SAW, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail fatiras samawati wal ard فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Ini yang bisa saya sampaikan apabila itu benar itu dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri. Sekali lagi, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Barangkali ini kesimpulan dari satu pertanyaan saja cukup. Lalu bagaimana atau apa saja Ustaz yang harus kita lakukan? Sikap kita harus bagaimana terhadap pemerintah? Kalau pemerintah kita wajib taat sama pemerintah kita. Jamaah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Seorang muslim itu wajib taat kepada pemimpinnya walaupun pemimpinnya zalim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Isma' wa ati'." Dengarkan dan taati pemimpinmu, wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Walaupun pemimpinmu mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Itu perintah Rasul SAW. Jadi ketaatan seorang muslim kepada pemimpinnya itu bukan karena pemimpinnya baik, tapi karena Allah menyuruh dia taat kepada pemimpinnya. Nabi menyuruh dia taat kepada pemimpinnya. Maka kita sebagai seorang muslim belajar agama. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Anas tentang doa Imam Ahmad. Dan itu bukan hanya doa Imam Ahmad, itu juga doa Al-Fudail bin Iyad yang mengatakan lau kana li da'watun mustajabah la ja'altuha lis-sultan. Andai kata aku punya satu doa yang mustajab, aku akan khususkan untuk pemimpin. Saya mau tanya, antum pernah nggak doakan Bapak Jokowi? Pernah nggak doakan Yusuf Kala? Pernah nggak doakan Bupati Bondowoso? Jarang. Kita lebih pandai mencela, kita lebih pandai menghina. Oh, pemerintahnya kayak gini kayak gitu, kita pandai menghina. Kapan antum punya usaha berdoa? Antum kalau menghina tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Kalau kita berpikir radikal itu ada radikal yang sudah sampai tingkatan terorisme dengan dia mengebom, ada yang radikal di atas mimbar. Orang-orang Khawarij, ada yang disebut Khawarij yang tukang ngompori, provokator. Dia disebutkan keburukan pemerintahnya. Oh, pemerintahnya kayak gini, kayak gitu. Dia sebutkan. Masyarakat kemudian memanas. Apa yang terjadi? Perang antara pemerintah dengan rakyat. Apa kita dapat hasil? Nggak ada. Maka para jamaah, pemimpin kita itu dari diri kita sendiri. Antum jangan pernah menyalahkan Ustaz, bupatinya Ustaz. Saya mau tanya, yang milih Bupati Bondowoso apa orang Jember? Orang Bondowoso. Allah mengatakan kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Begitulah kami jadikan pemimpin yang zalim buat rakyat yang zalim. Jadi kalau antum mendapati pemimpin yang zalim, antum harus tahu antum yang zalim. Kira-kira kalau rakyatnya itu baik semua, sholat ke masjid semua, ya. Saya mau tanya, bupatinya kira-kira sholat ke masjid apa enggak? Kalau semua orang Bondowoso ini sholatnya ke masjid, bupatinya sholat ke masjid, kata dia apa? Mereka yang milih anak pada ke masjid semua. Maka kita harus tahu, pemimpin kita adalah gambaran dari kita sendiri. Perbaiki diri kita. Kalau kita bicara korupsi yang ada di pemerintahan, antum jangan nyalahkan mereka, antum korupsi juga. Sampai RT korupsi. Kita bekerja kalau nggak korupsi waktu ya korupsi uang. Dari yang bawah. Bagaimana rakyat ketika dikasih, dulu ada istilah di Jember itu ketika pemilihan bupati yang sebelumnya, istilah tongket. Ada juga di sini. Pade gitu kan. Rakyatnya tongket modelnya. Pilih nomor setong beri seket. Nih seket. Model kayak gini rakyatnya. Antum pikir akan mendapatkan pemerintahan yang baik? Kita yang harus memperbaiki diri kita. Kita doakan pemimpin kita. Kalau ada pemimpin yang salah, antum beri nasihat. Bukan di atas mimbar. Antum datang ke pemerintah.
Antum punya teman dekat nih, anak ada pesan buat pemerintah, mudah-mudahan dia mendengarkan, antum tulis surat. Ketika nggak didengarkan oleh pemerintah, selesai tugas antum. Masya Allah. Intera kemana jamaah? Iya. Jadi pada hakikatnya tugas kita itu, tugas kita terhadap pemimpin. Pertama, kalau kita melihat pemimpin kita nggak benar, coba lihat diri kita, bercermin antum mungkin nggak benar. Yang kedua, kalau ada pemerintah melakukan kesalahan, kita wajib memberikan nasihat sesuai dengan kemampuan kita. Bukan di atas mimbar, bukan di media, bukan menyebutkan fulan lah. Antum datang. Siapa yang bisa antum datengin, tuh sampaikan kepada mereka. Nggak harus diterima nasihat antum, nggak harus. Tapi kalau sudah antum sampaikan, tidak dijalankan, selesai tugas antum. Yang ketiga, doakan pemerintah kita jamaah. Jadi pembahasan kita pada hari ini supaya antum sadar bahwasanya kita ini sedang ada peperangan antara kebenaran dan kebatilan, dan kita berusaha sebagai rakyat memperbaiki diri, membentengi diri kita. Membentengi diri kita tadi dengan belajar agama, belajar tauhid ya. Kalau tadi dikatakan sekarang ini kajian bersama Polres Jember, ini adalah salah satu usaha kita. Soalnya anak dari Jember ya, Masya Allah. Bener Jember, benda besar jemaah. Iya jemaah. Iya, itu adalah sesuatu tadi gambaran yang sangat indah bagaimana memperbaiki negeri kita ke depan dari semua pemahaman yang salah. Bukan hanya pemahaman yang kita sebutkan tadi, Islam radikal oke, Islam liberal oke, Islam fundamentalis yang nama-nama tersebut. Bagaimana menyelamatkan negeri kita sehingga bisa bergandengan tangan kita menjaga NKRI. Kalau dikatakan harga mati NKRI, iya. Kita harus selamatkan negeri kita karena ada tangan-tangan yang ingin mungkin memindah apa yang terjadi di negeri Timur Tengah sana supaya Indonesia juga terpecah belah setelah menjadi NKRI ini. Antum doakan kalau antum benar ingin kebaikan buat negeri kita. Khususkan waktu-waktu mustajab kita sekarang nih, antara adzan sama qomat, waktu mustajab, antum doakan pemimpin kita. Kadang-kala ada orang yang mengatakan, ente kok doakan Jokowi? Subhanallah, Jokowi itu pemimpin kita. Semua itu yang ada di pemimpin kita, doakan semoga Allah memberikan keteguhan di hatinya sehingga dia bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada dia dengan cara yang baik. Tapi kalau antum cuma ngobrol sana ngobrol sini ya, gunjing sana gunjing sini, yang ada antum dapat dosa ghibah dan pemerintahan serta negeri kita tidak akan jadi baik para jamaah. Kita harus bersama-sama dari semua lini. Kalau tadi dikatakan 3 lini, baik itu sekolahan, media, kemudian pemerintahan, rumah juga. Semoga negeri kita menjadi negeri yang disebutkan tadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang thayyib, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan, apabila itu benar itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.